Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau ngajak kalian nih untuk bahas soal TWK khususnya pada analisis atau penalaran ya teman-teman. Karena ini adalah jenis soal yang sering banget muncul selama pengalaman aku tes. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja ya untuk masuk ke soal yang pertama. Indonesia sebagai tuan rumah pelaksana kegiatan G20 pada tahun 2022 lalu memperoleh intervensi dari berbagai negara NATO agar tidak mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena anggota forum G20, yakni Amerika Serikat dan Rusia, tengah berseteru terkait konflik militer di Ukraina. Namun demikian, Indonesia sebagai tuan rumah memutuskan untuk tetap mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut agar pelaksanaan G20 dapat dihadiri oleh seluruh anggota resmi. Sebagai negara yang berintegritas, sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap dunia internasional merupakan pewujudan asas A. Etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai tuan rumah pelaksana G20. B. Keadilan dan memberikan pelayanan terhadap seluruh negara-negara dunia dalam pelaksanaan G20. C. Kejujuran dalam menjalankan tugas dan menjaga kepercayaan dunia sebagai pelaksana kegiatan G20. D. Kemandirian dalam mengambil keputusan-keputusan sebagai upaya pelaksanaan kegiatan G20. E. Keberanian sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dari tekanan-tekanan dari luar dalam melaksanakan G20. Nah, aku rasa ini soalnya nggak begitu sulit ya teman-teman, karena kalau kita lihat nih ke konteks soalnya, itu kan Indonesia ya, dia tetap ya memutuskan untuk mengundang Rusia. Padahal saat itu kan ada konflik nih antara Amerika dan juga Rusia, terkait dengan konflik militer yang ada di Ukraina gitu. Nah, kalau hal seperti ini ya, kita kan tidak membeda-bedakan ya teman-teman ya, sebagai bangsa Indonesia ya kita tuh tidak pilah-pilah gitu untuk mengundang negara dalam acara G20. Nah, sifat yang tidak membeda-bedakan atau menganggap sama rata gitu ya di seluruh negara itu kan masuk dalam persatuan ya teman-teman terhadap negara yang ada di dunia. Nah, untuk mewujudkan rasa persatuan di antara tiap negara yang berkonflik khususnya ya teman-teman, sebagai yang disampaikan pada soal, itu masuk juga nilai keadilan di situ ya. Jadi ya istilahnya nggak ada pilih kasih gitu. Sehingga di sini untuk jawaban yang tepat itu opsi B ya teman-teman, keadilan dan memberikan pelayanan terhadap seluruh negara-negara di dunia dalam pelaksanaan G20. Oke, aku rasa kalian juga paham ya pasti di sini karena menurut aku nggak begitu sulit juga untuk menganalisisnya. Di sini aku langsung aja ya next ke soal yang berikutnya. Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang berdasarkan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya. Rasa cinta dalam nasionalisme akan mewujudkan sikap untuk memperjuangkan kepentingan bangsa atau negara. Paham nasionalisme ini sangat sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut ini wujud sikap nasionalisme yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah A. Mengikuti kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan tempat tinggal. B. Bersedia memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. C. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan baik dan benar. D. Bersedia menjadi pendonor darah apabila dibutuhkan. E. Taat beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Ini aku rasa juga kalian udah tahu ya pasti jawaban yang benar itu apa. Dan aku juga mau nyampein ini buat teman-teman semua bahwa soal untuk implementasi Pancasila itu sering banget keluar. Dan bahkan aku itu kalau nggak salah dalam sekali tes itu sekitar 3 atau 5 soal Pancasila. Gitu. Jadi ini juga penting ya buat teman-teman untuk bisa menganalisis dan mengimplementasikan nilai dari Pancasila itu. Nah, kalau kalian mungkin bingung ya, sebenarnya balik lagi kalian bisa lihat soalnya gitu. Nah, soalnya itu sebenarnya sudah jelas ya. Nasionalisme adalah ideologi yang berdasarkan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya. Oke, jadi rasa cinta ya terhadap Indonesia ya tentunya dalam konteks soal ini, dan hal ini sangat sesuai gitu dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, jadi Persatuan Indonesia adalah bagaimana kita bersikap atau bertindak itu
yang istilahnya tidak pilih kasih gitu ya, sama seperti soal yang tadi, tidak pilih-pilih gitu, kayak disamakan semuanya. Maka wujud implementasi yang tepat di sini adalah opsi C ya teman-teman, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan baik dan benar. Karena dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya, kita akan mudah gitu loh saling berkomunikasi antar warga di seluruh Indonesia. Karena kalau kita ketahui ya teman-teman, Indonesia itu kan banyak banget terdiri dari bahasa, suku gitu ya, ras juga. Nah, makanya ada bahasa Indonesia untuk menyatukan seluruh masyarakat yang ada dari berbagai macam latar belakang tentunya. Nah, kalau di sini aku lihat opsi yang A, ya, teman-teman, untuk kegiatan sosial itu masuknya ke keadilan sosial gitu. Lalu untuk bersedia memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ini tuh bisa masuk ke kemanusiaan yang adil dan beradab ya, teman-teman. Nah, untuk opsi D, bersedia menjadi pendonor darah apabila dibutuhkan, ini sebenarnya bisa masuk ke sila kedua, gitu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kalau opsi E, yaitu udah pasti teman-teman tahu ya, masuknya di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, semoga di sini kalian cukup paham ya sama apa yang aku sampaikan. Aku next aja ke soal yang berikutnya. Salah satu bentuk penindasan yang paling kejam adalah sistem tanam paksa atau culture stem cell yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Sistem tanam paksa Belanda atau culture stem cell merupakan aturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch di masa penjajahan pemerintahan kolonial pada 1830. Sistem ini mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memberikan tanah garapannya seluas 1/5 atau 20% dari luas total untuk ditanami komoditas ekspor, seperti teh, kopi, dan kakao. Hal apa yang dapat diteladani dari sikap rakyat Indonesia dalam menghadapi sistem tanam paksa? A. Semangat nasionalisme yang tinggi untuk melawan penjajah. B. Keberanian dan kegigihan dalam melawan penindasan. C. Kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. D. Kerjasama dan persatuan antar rakyat Indonesia. E. Semangat pantang menyerah dalam menghadapi rintangan. Oke, di sini jangan kalian sampai salah fokus ya teman-teman. Nah, kalau kita balik lagi nih ke soalnya, itu kan yang ditanya hal yang bisa kita teladani ya dari sikap rakyat Indonesia menghadapi sistem tanam paksa. Nah, kalian tuh harus tahu gitu loh, pada saat kejadian tanam paksa itu masyarakat Indonesia ngapain gitu loh, apa yang terjadi gitu sehingga barulah kita bisa menarik nilai dari peristiwa itu gitu. Nah, di sistem tanam paksa ini kan disampaikan bahwa masyarakat itu wajib ya untuk menyerahkan tanah garapannya 1/5 atau 20% dari luas total tanah yang dimiliki gitu. Yang dimana saat itu ya masyarakat mau tidak mau gitu ya teman-teman, namanya juga sistem tanam paksa kan, jadi saat itu masyarakat dipaksa. Nah, pada saat masyarakat dipaksa, itu kan ya mau tidak mau kita apa ya istilahnya tunduk ya saat itu ya, saat zaman penjajahan Belanda. Nah, sikap tunduk kita gitu loh, di saat kita dijajah atau mengalami kesulitan, yang bisa diambil adalah sikap sabar ya teman-teman atau tabah gitu sebagai masyarakat yang dijajah kala itu. Sehingga di sini opsi yang tepat adalah opsi C teman-teman ya, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Karena ya kalau kita lihat mungkin cerita-cerita di sejarah, masyarakat terpaksa gitu melakukannya karena saat itu kita sedang dijajah dan memang pada saat itu kita lagi ada dalam situasi yang sulit teman-teman gitu ya. Oke, mungkin di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Integritas dapat diimplementasikan ke dalam beberapa konteks kehidupan manusia. Contohnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Integritas yang dimiliki seseorang memiliki dampak yang cukup besar baik bagi dirinya maupun lingkungan masyarakatnya. Dengan integritas, seseorang akan mampu mengembangkan hubungan antar individu dan lingkungan masyarakat. Berikut ini yang bukan termasuk wujud sikap yang menunjukkan integritas di lingkungan masyarakat adalah
Oke, kalian jangan sampai salah ya dalam memilih soalnya. Yang ditanyakan itu kecuali teman-teman ya, bukan termasuk wujud sikap yang menunjukkan integritas. A. Mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. B. Berani melaporkan tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. C. Selalu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada orang lain. D. Bekerja sesuai dengan keinginan dan kemauan. E. Selalu menempati janji yang telah disepakati. Oke, mungkin di sini sebelum kita masuk ke pembahasannya teman-teman, yang ditanyakan itu kan sikap integritas. Nah, aku mungkin bakal ulang lagi ya, sampaikan kepada kalian, apa sih itu sikap integritas. Jadi, simpelnya itu adalah sikap yang menunjukkan kita itu bertanggung jawab atau berkomitmen terhadap apa yang kita ucapkan gitu loh. Antara yang kita ucapkan dan yang kita lakukan itu sama. Nah, itulah integritas. Sehingga kalau kita mengucapkan A gitu ya, dan kita melakukan A, di situ ada sikap konsisten terhadap apa yang pernah kita ucapkan. Nah, kalau kalian lihat di opsi soal ya, yang ibaratnya itu melawan dari sikap integritas itu adalah opsi D, teman-teman. Bekerja sesuai dengan keinginan dan kemauan. Nah, kenapa sih ini tuh bisa salah gitu ya, bisa mengganggu sikap integritas itu? Karena gini, nah misalkan ya kalian itu udah bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan itu memberikan tugas ke kalian ya. Kalian kan saat daftar ke perusahaan itu ya sudah komit ya tentunya untuk mengabdi kepada perusahaan. Tapi misalkan ya, kalian tuh dikasih tugas, terus kalian nggak mau gitu ngelaksanain. Ya, itu kan berarti integritas kalian tuh tercoreng gitu teman-teman. Sehingga sikap yang D ini tuh benar-benar bisa menghancurkan nilai integritas itu karena ya kalian tuh bekerja sesuai kemauan dan keinginan. Nah, kalau kalian nih mau perbanyak latihan soal, mau persiapan SKD dengan baik juga, tentunya dengan mentor yang berpengalaman di bidangnya, kalian bisa nih coba untuk daftar paket SKD dari Bisa CPNS. Nah, pada pamflet ini juga sudah dijelaskan ya teman-teman terkait benefit atau hal-hal apa saja yang kalian bisa dapatkan nantinya. Nah, untuk alur pendaftarannya kalian bisa lihat ya untuk caranya di sini dan kalian bisa ikuti saja step by step-nya. Atau mungkin nih, kalau kalian ada pertanyaan atau hal yang ingin kalian ketahui, bisa coba aja untuk DM Instagramnya Bisa CPNS ya teman-teman untuk mendapatkan jawaban lengkapnya. Oh ya, di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh ya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.